Bapak Ibu sekalian, di mana berada, rekan-rekan guru sekalian. Mungkin kita nggak asing dengar dari Playpad Classroom. Sebenarnya Playpad Classroom ini sudah ada dan dari dulu, sudah 4 tahun lalu. Sebenarnya ini berawal dari guru kimia di sekolah menengah di Colorado, di mana guru tersebut merasa perlu untuk membuat anak yang ketinggalan itu gimana cara untuk dia menyusul ketinggalannya. Maka dibuatlah model pembelajaran yang disebut dengan Playpad Classroom. Nah, dalam perkembangannya justru model yang dia kembangkan itu justru perlahan-lahan disukai oleh murid yang tidak ketinggalan. Makanya kemudian model pembelajaran itu tetap dilanjutkan secara umum, bukan lagi untuk siswa-siswa yang ketinggalan. Baik, dan saya rasa bahwa model Playpad Classroom ini sangat cocok untuk sekarang, baik karena kondisi pandemi atau mungkin nanti setelah kondisi pandemi COVID ini berakhir akan cocok pula diterapkan dalam sekolah-sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita harus menyadari kondisi saat ini bahwa sekarang anak-anak kita itu adalah generasi Z, generasi milenial gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kita sendiri adalah generasi yang saya sebut dengan generasi kolonial gitu ya. Tetapi memang seharusnya kita harus ikuti anjuran pemerintah bahwa kita harusnya sebagai guru pembelajar. Kemudian saat ini memang dunia sedang dilanda COVID-19. COVID-19 ini bisa merubah segalanya, termasuk budayanya. Nah, kita pun sebagai guru harus bisa mengikuti itu. Kita pun harus bisa berubah karena kondisi atau keadaan seperti ini. Nah, termasuk juga sekarang saat ini adalah perkembangan teknologi IT adalah sangat berkembang dengan pesat. Kita harus selalu belajar untuk itu, tentang perkembangan teknologi IT. Nah, kenapa kita bangsa Indonesia selalu ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain, terutama Singapura, Amerika, dan sebagainya? Karena memang kita sebagai guru itu susah sekali untuk mengikuti perkembangan teknologi IT. Ini benar-benar susah sekali gitu. Tapi banyak juga orang yang mau belajar tentang teknologi IT itu. Baik, Bapak Ibu, model pembelajaran yang kita sering gunakan ini adalah model tradisional, di mana sebenarnya model tradisional ini dari kelas itu diberikan materi. Itu biasa yang terjadi. Kita di kelas memberikan materi. Nah, materi itu sebagai dasar kemudian anak-anak dikasih tugas. Nah, setelah dia dikasih tugas, kemudian baru anak-anak mengerjakannya di rumah. Gitu. Jadi model ini yang sering terjadi di kita, terutama di Indonesia. Gitu. Kemudian berbeda dengan apa yang disebut dengan metode Playpad model. Kenapa ini disebut dengan metode Playpad model? Karena memang ini metode terbalik, di mana
sebenarnya proses pembelajaran itu dari rumah gitu. Sebelum mereka belajar dalam kelas dan di rumah, guru memberikan materi pembelajarannya dulu atau bahan ajarnya dulu. Biasanya bisa dalam video pembelajaran atau kemudian handout dan sebagainya, atau referensi lain. Tapi saya pikir untuk sekarang ini karena IT kita memang harus kita pelajari benar-benar, maka kita sarankan bahwa video pembelajaran ini seringkali harus kita berikan, karena memang mau nggak mau dan kita sadari bahwa model sekarang anak-anak lebih suka untuk melihat video pembelajaran. Nah, dari hal tersebut kemudian ini sebagai modal mereka untuk mereka masuk kelas, sehingga model Flypad model ini memang model terbalik ya dari model sebelumnya gitu ya. Dulu kita dengan model tradisional, untuk yang model Flypad model ini memang anak belajar dari rumah dengan melihat media yang ada, kemudian baru sebagai modal untuk pembelajaran di kelas. Nah, jadi kalau model tradisional di sekolah dikasih materi kemudian dibawa ke rumah, tetapi justru model dari Flypad model ini adalah dari rumah anak-anak punya modal kemudian dibawa ke sekolah. Sederhananya begitu Bapak Ibu. Nah, gimana aktivitas peserta didik di rumah ketika kita menjalankan model Flypad ini Bapak Ibu? Pertama, anak-anak disuruh untuk mempelajari materi berbentuk media. Terserah Bapak Ibu mau medianya apa gitu ya. Tapi tadi saya lebih menyarankan untuk video pembelajaran gitu, karena mereka lebih suka itu. Jadi video pembelajaran yang memang sudah terstruktur dengan rapi sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Kemudian siswa harus dikasih petunjuk untuk prakteknya atau kasih petunjuk untuk model pembelajaran yang akan kita berikan gitu. Kemudian setelah dia tahu model pembelajaran yang akan kita lakukan, mestinya kemudian siswa menyiapkan diri. Dia bisa menyiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan atau tentang materi yang perlu untuk dipelajari. Itu modelnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita siapkan dulu materi dulu berbentuk media, kemudian kita siapkan petunjuknya juga Bapak Ibu. Petunjuk ketika nanti kita di kelas apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian dari rumah siswa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kok nggak ngerti-ngerti ya? Tanya Noel aja deh. Halo Noel, ini Esther. Halo, Ini dong No, kan kita kan lagi belajar integral kan yang matematika. Nah, gue mau nanya yang, jadi ada soal tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat, garis Y sama dengan X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 3. Itu tuh caranya gimana ya? Tadi tuh gue udah sempet kan buka di YouTube kan, maksudnya kayak caranya, cuma gue tetap nggak ngerti gitu. Caranya gimana sih? oh jadi Esther bingung di daerah yang itu. Coba, jadi dia harus bertemu dengan 3 grafik fungsi yang sudah kita buat tadi dan itu adalah daerahnya. Kalau misalnya dia cuma bertemu dengan 2 atau dia
terus ke bawah gitu, itu dia nggak termasuk, kan ada batas-batas, kayak tadi ada 4 garis kan, jadi kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Ya ya ya, ngerti ngerti ngerti. Oke oke, makasih ya, No. Oke. Sesampai di sekolah, atau kalau kondisi saat ini dalam kondisi COVID, misalnya dengan media yang kita tatap muka, anak-anak disuruh berdiskusi dulu. Nah, anak-anak disuruh diskusi dulu, pertanyaannya dibawa ke sekolah. Nah, ketika diskusi ini pastinya anak-anak punya masalah gitu. Nah, kalau mereka bisa untuk menyelesaikannya, tinggal kita awasi dan kemudian kita lihat apakah penyelesaian mereka benar atau tidak gitu. Nah, kalau mereka kemudian masih belum menemukan jawaban atas masalah itu, ya guru membantu mereka untuk diskusi. Bisa juga bahwa petunjuk dari rumah untuk praktek kemudian kita demonstrasikan di dalam kelasnya kita. Nah, kemudian setelah mereka mengerti, mereka disuruh presentasi. Nah, pada akhirnya ketika tahap ini sudah dimengerti, mestinya mereka sudah layak untuk mengerjakan latihan. Kalau sekiranya sebenarnya mereka belum benar-benar mengerti tentang 3 hal ini, mestinya latihan ini jangan dulu gitu. Jangan dulu. Kenapa? Percuma kita dengan adanya latihan, pasti mereka nggak akan mengerti. Ketika mereka nggak mengerti, kita ulang lagi. Nah, ketika mengerjakan latihan ini pun, ketika mereka kemudian dirasa masih kurang, bisa diulang lagi. Memang prosesnya bertahap Bapak Ibu. Tetapi model seperti ini saya yakin bahwa setiap anak akan mengerti dengan pembelajaran kita, termasuk anak-anak yang selama ini selalu ketinggalan. Sudah lihat videonya? Udah Pak. Udah ya. Kan kemarin sudah mengerjakan juga ya. Pastinya ketika mengerjakan urean belum tentu langsung bisa toh. Gitu. Pasti ada kendala gitu. Pasti ada kendala. Sebenarnya dimain dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Ketemunya gitu. Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya, itu teori yang pertama sih sebenarnya. Untuk yang awal-awal doang gitu. Kita lanjut aja. 2Y sama dengan 4. Nah, siapa yang nggak tahu ini? Siapa nggak tahu ini? Tahu. Bevel tahu, Bevel? Halo, Bevel? Oh, tahu Pak, tahu. Tahu ya, kayak ingat ya dari apa? Ngajarin untuk mencari persamaan garis dengan cara cepat ya. 2 kali X, 2 kali Y. Iya Pak, tahu. Ini kan, ini masih 2Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan X per 2. X per 2. X per 2. Sebelum kamu masuk kelas, itu sebenarnya kamu tak kasih dulu misalnya video pembelajaran atau soal dulu yang memang kira-kira perlu dibahas. Nggak ngerti nggak apa-apa gitu kan. Tapi apa yang kamu nggak ngerti dicatat. Nah, setelah pertemuan baru kita bahas seperti ini. Jadi mungkin bahan-bahan dasar dari Playpad Classroom yang zaman sekarang, bahan dasarnya Bapak Ibu yang memang harus kita persiapkan sebenarnya. Jadi dari rumah guru sudah dapat mengarahkan siswa ke tujuan dari penugasannya, termasuk instruksi di kelas. Jadi Bapak Ibu bisa bikin video pembelajaran, bisa diupload ke YouTube, atau kemudian bisa dikirim ke siswa secara langsung. Kemudian bisa juga dikasih link dari Google Drive, atau bisa kolaborasi dengan Google Classroom. Nah, setelah guru dapat mengarahkan siswa untuk mempelajari media pembelajaran tersebut, kemudian kita kasih petunjuknya. Kemudian diberi kesempatan untuk refleksi,
bisa dengan menulis pertanyaan dan lain-lain. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dirasa masih ketiga hal ini kurang, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Padlet gitu ya. Padlet ini silakan Bapak Ibu pelajari, itu berupa halaman yang bisa ditempel baik dari petunjuknya atau video pembelajarannya bisa ditempel di situ. Bapak Ibu bisa pelajari itu karena Padlet ini gratis dari Google Classroom. Dari Google. Dan ini Padlet ini bisa kolaborasi juga dengan Google Classroom. Kemudian Bapak Ibu setelah siapkan juga kuis. Nah, kuis ini adalah bentuk dari latihan tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya anak-anak sudah dari hasil diskusi ini mengerti, maka Bapak Ibu harus siapkan kuis. Bapak Ibu harus siapkan kuis. Nah, nanti dilihat apakah anak-anak benar-benar mengerti. Kalau memang dari kuis tersebut anak-anak masih dirasa kurang, nah silahkan Bapak Ibu untuk menjelaskan lagi kepada anak-anak yang belum mengerti. Dan penjelasannya bisa kita dengan sistem coach gitu ya. Jadi mungkin ada mentor di situ bisa, atau kalau misalnya dirasa perlu ya Bapak Ibu bisa turun sendiri. Nah, kemudian juga siapkan juga yang pastinya kan penilaian formatif. Itu aja Bapak Ibu, memang nggak banyak yang harus kita pelajari sebenarnya dari model pembelajaran private classroom ini. Saya pikir dunia sekarang sudah berubah karena pandemi ini, mungkin belajar anak kita juga akan berubah caranya, tapi kita jadilah seorang guru pembelajar. Bikinlah sesuatu yang sekiranya Bapak Ibu suka, terapkan sebagai merdeka belajar buat Bapak Ibu. Jadi merdeka belajar dari pemerintah, saran dari pemerintah itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi berlaku juga untuk Bapak Ibu. Artinya merdeka belajar itu bukan berarti bahwa ya kita merdeka nggak belajar, tapi justru dengan merdeka belajar kita itu selalu belajar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu suka, medianya dan sebagainya. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati.